A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik waftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya ini niat kita dalam rangka ya mudah-mudahan ini sebagai media sarana kangge ningkataken pemahaman kita ya lebih khusus lagi meningkatkan iman kita ya, supaya kita ini punya sangu yang cukup lengkap untuk kembali ya ke zat yang maha kasih sayang ya. Gusti Allah kan sudah luar biasa kasih sayang. Oleh karena kita teruskan lagi ya, setelah sifatnya Gusti Allah itu Rabbul Alamin. Jadi Gusti Allah itu sudah di awal kita diperkenalkan cara beragama itu kan kita harus betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, connect ya, nyambung ya. Berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil itu sifat dari Gusti Allah. Jadi pun ngantos ragu Gusti Allah itu Rob itu didik ya, ngopeni. Nah kita kalau gak diponi Gusti Allah ya nopo cobi. Nah, wong kita nyebutan sakit nopo kan didik, ngopeni, memiliki, ngerumat. Yang dirumat oleh Gusti Allah itu semua makhluknya. Sien tasi menurut hadis qudsi kan, sien Gusti Allah masih sendiri ya, kuntu kanzan makhfian fahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa kuntu kanzan makhfian, ketika aku ijenan kata Gusti Allah. Ya kan wal awwal wal akhir kan kanzan mahfian berada fa khalaqtul khalqa. Nah kemudian aku ikin dadino makhluk. Nah semua makhluknya itu dijadikan oleh Gusti Allah. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan Allahu khaliqu kulli syai'in. Pun jenengan gadah angen-angen apapun memang ciptaane Gusti Allah. Boten-boten liyane ciptaanipun Gusti Allah diperkenalkan. Makanya Gusti Allah Rabbul Alamin. Nah, kita teruskan lagi sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Makanya wawasan surat Al-Fatihah setelah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi diteruskan Maliki Yaumiddin. Itu sifat sedoyo niku. Sifat napa nyipati keistimewaanipun zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Gusti Allah setelah Rabbul Alamin Ar-Rahmani, zat ingkang moho welas tur moho asih, sebagaimana dalam surat awal basmalah itu kangge sinten mawon dumateng zat ya, jadi zat yang mau asih mau sayang itu kepada semua makhluknya. Kalau Ar-Rahman itu jadi tidak ada yang tidak dikasih sayangi oleh Gusti Allah itu ya, termasuk corona juga dikasih sayangi oleh Gusti Allah. Oleh karena itu jenengan pun ngantos sembrono ya, pun ngantos lalai dengan protokol kesehatan ini. Tetapi kita harus sadar ya nopo-nopo niku damelan mid-in ya, buatan ciptaan Gusti Allah. Oleh karena itu solusinya ya nopo ya nyedek dumateng zat ingkang moho
duwe kan ngoten. Wong sing gadah panjenengan, sing dadosaken panjenengan, ya kula ya sing gadah panjenengan, sing dadosaken panjenengan menawa panjenengan tasih memberi ruang, memberi peluang kangge sisa-sisa usia ini kangge ibadah. Nah, jadi pun ngantos jenengan niku sisa usia ini tidak diniati kangge ibadah. Ya jenengan mundut saniki monggo, mundut benjing monggo, mundut besok, lusa, minggu depan, tahun depan atau 10 tahun lagi monggo. Pun ngantos jenengan takut, monggo panjenengan mundut kula saniki ya monggo, mundut benjing ya monggo. Tetapi seandainya panjenengan tasing mamaring kasih sayang dumateng kula, mugia panjenengan saged niataken kula ibadah. Sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cok saja nih kalau ngoten niku. Ya. Mati ya selamat, urip ya enak. Wong sing di sana kan pun ngresula. Sekarang kan heboh. Merajalela lagi kan. Ya mengapa wong sing kuasa Gusti Allah ya terus pun dimali. Ditambah lagi gunung-gunung sudah mulai erupsi, makanya kadang cuacanya kan beda. 2 hari terakhir ini kan Gunung Merapi ya erupsi, kemudian Gunung Semeru gitu. Nah semuanya kalau kita tidak sadar, tidak disandarkan kepada kehendak Gusti Allah, ngeresulo seolah-olah kita itu diterlantarkan. Tiang ngeresulo itu indikator tiang sing merasa diterlantarkan. Tapi kalau kita tidak merasa diterlantarkan, des pun dimali wong sing kuwasa panjenengan, sing saged gerakaken kula ya panjenengan, wong kula niki saderma boten saged napa-napa. Kan ngoten. Mana di dunia itu kasih sayang insya Allah dengan kasih sayang Gusti Allah itu dengan rahmat Gusti Allah itu, makanya implikasinya kita juga harus kasih sayang. Jangan sampai kita ini begedut ini urip sombong angku. Awakmu orang melok mangani uang kok ngangkui uangnya kok gak izin dah kan itu. Ten seriose ini kan. Terus sifatnya Gusti Allah malih arrohimi, zat ingkang moho welas asih kasih sayang tapi khusus. Nah, kangge tiang-tiang mukmin di akhirat nanti. Tetapi di sini ditafsiri dirrahmati wa ya iradatul khairi li ahlihi. Arrohim niku sajane saged dipirsani. Dipirsani itu apa? Diketahui ya. Diketahui, dititeni, nggih, saged dititeni. Napa gambaran tiyang sing gadah diberi rohim lah katakan. Kalau rohman jelas kita diberi makan, diberi ambekan, diberi napas, diberi jantung berdenyut, itu rohmannya Gusti Allah. Disukani pecel masih ini kan disukani rawon kan itu masih rohmannya Gusti Allah. Tapi kalau sudah rohim khusus kangge tiang-tiang mukmin. Nah, tiang mukmin teng dunya niki tandane nopo? Kalau niku angsal dapat atau diberi rohimipun Gusti pun wonten tandane. Tandane nopo? Terus saya tafsir Jalalain niki tandane tiang sudah diberi rohim di dunia itu adalah wahia iradatul khairi. Orang itu diberi irodah, diberi kemauan, diberi kerentek untuk mau melakukan apa? Melakukan al khair, melakukan kesayangan. Sekados jenengan sama niko saniki kan kathah tiyang sing enak-enake tidur nggih. Napa malih subuhe saniki jam setengah sekawan lebih 5 menit ya. Padahal biasanya jam gangsal nggih, bahkan ngantos jam gangsal lebih. Kok saniki semakin mundur. Jangan-jangan bulan depan jam 3 subuhe. Nah, padahal turunnya jam kali 11. Kadang-kadang godaan HP itu memperlambat tidur nggih. Kadang-kadang digoda jam 12 ciwok ono wek sing ngirim WA di Jawa padahal mesti waktu tidur. Kok jam 3 subuh kan habis kan waktunya. Waduh nah kangge tiang-tiang sing sampun angsal indikator, wah bahaya nih kan, tondo-tondo, alamat
bahwa tiang itu sampun angsal rohimipun Gusti Allah. Artinya orang ini sudah bisa diteropong. Oh meneh nang akhirat mesti selamat niki. Nah itu orang iki sih nang akhiratnya mesti bahagia. Nah tondone nopo? Yaitu iradatul khairi, angsal pituduh, angsal yang merasakannya kita masing-masing. Karena iradah itu hubungannya dengan kemauan. Iradah itu hubungannya dengan kerentek nih, Pak. Makanya kalau Imam Ghazali itu mengatakan, ya kan, manusia itu dibagi kerenteknya itu kali, ya kan, ba'isuddin wa ba'isul hawa. Siji kerentek ingkang sae, nah, oleh Imam Ghazali diistilahkan ba'isuddin. Nah, kalau jenengan kadang kan mesti niku wonten. Cuman kadang-kadang kerentek sae niku, nah itu kalau tidak langsung diimbangi dengan pelaksanaan perilaku ingkang sae, kerentek sae itu bisa dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Oleh ba'isul hawa, oleh kerentek ingkang olo, pengajak kepada perbuatan yang tidak baik, pengajak kepada perbuatan yang tidak mau melawanlah kepada pelaksanaan perintah nipun Gusti Allah. Niku kerentek sing olo niku. Nah, kerentek sing olo ini ternyata bisa kolaborasi, bisa koalisi. Koalisi dengan apa? Dengan jasad. Ya, dengan jasad kita ini adalah tempat koalisinya kerentek ikang boten sae saja. Cobi kalau boten percados jenengan ingin bangun malam, singkatannya sudah ada kerentek, bahkan sudah bangun kadang-kadang. Sudah kercik-kericik nang jeding, tapi ketika mau sholat, oh cik aras-arasen enak cing golek selimut meneh, kan jasad sing menghalang. Makanya kan ada ungkapan dalam Al-Qur'an itu innan nafsa la amaratun bisu. Kadang-kadang jasad inilah sebetulnya yang nutup, sehingga kita ini yang mestinya irodah itu bisa terlaksana, tapi jasad ini kadang-kadang ngendoni. Nah, makanya para ulama tasawuf itu untuk bisa betul-betul jasad itu mau, sebagaimana yang diungkapkan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu simbolnya jasad. Ya apa jasad itu supaya mau diajak ke akhirat, yaitu dipaksa. Nah, kan mulanya dipaksa kan gitu nggih. Nah, tapi kalau jasad niki boten saged bapak-bapak ibu maksa anake yang dipaksa. Kita harus dipaksa. Nah, keberhasilan kita memaksa itu namanya mujahadah. Nah, jadi namanya jihad itu keberhasilan kita memaksa, ya, jasad kita supaya kita mau menjalankan iradatul khair. Makanya Rasulullah juga mengingatkan kan, asra'ul khairi sawabul birri. Nah, kalau panjenengan ingin gemerengseng, ingin selalu cepat melaksanakan kebaikan, ya sawabul birri sebetulnya itu sebagai akibat dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan. Makanya tiang ini kan kalaupun saya biasanya terus kesana. Nah, kalau sudah kadung kecemplung, ya tapi masih ada kesempatan untuk bertobat. Makanya kita ini kan walaupun sudah mengerjakan kebaikan, maka harus juga dituntut astaghfirullahaladzim habis sholat kan itu. Supaya apa? Supaya kebaikan itu terus merambah, terus tumbuh kembang. Nah, wa asra'us syarri uqubatul baghi. Nah, yang mendorong jasad kita melakukan kejahatan, melakukan pengabaian terhadap perintah Gusti Allah, ya uqubatul baghi saja nih. Yaitu apa? Akibat dari perbuatannya salah yang menumpuk. Nah, makanya perlu dibersihkan. Nah, dan cara pembersihannya dengan apa? Dengan taubat. Ada solusi. Jadi agama itu sebetulnya luar biasa mendidik kita menjadi orang yang baik. Ya, bahkan kalau nanti ke belakang ini kita akan semakin asyik lah untuk oh iya jadi menuso saja nih suci menuso itu suci kang kahesti luhur kang ginayuh dan segala. Nah, dirahmati. Jadi pun ngantos panjenengan itu khawatir
aku itu akan diberi kasih sayang nggak di akhiratnya? Kalau panjenengan sudah ada kerentek baik dan terus kerentek itu bertumbuh kembang sampai di kebaikan, walaupun memang kebaikan itu lebih banyak tantangannya, lebih banyak cobaannya, lebih banyak godaannya. Karena Rasulullah juga mengingatkan su'ul khuluq yu'di, justru akhlak yang jelek itu kadang-kadang yang banyak menular. Nah, ini supaya kita dapat rohim. Nah, kemudian sifatnya Gusti Allah maliki yaumiddin. Maliki itu ada yang dibaca panjang maknya ya, dan boleh juga menurut sebagian ulama dibaca pendek. Jadi kalau ada imam atau tiang maos Quran malikinya yang satu dibaca panjang boleh, ini kalau bisa dibaca pendek. Ini kedua-duanya boleh karena kedua-duanya mempunyai makna maksud yang sama. Maliki kang ngerajai, ngeratoni ya. Kapan? Yaumiddini, yaitu ing nalikane dino kiamat. Artinya gampangannya sederhana. Panjenengan masuk kubur itu sudah selesai di dunia, masuk ke alam Tuhan sebetulnya. Masuk ke wilayah Tuhan. Masuk ke sirkuitnya Gusti Allah. Alam kubur itu awal dari sirkuitnya Gusti Allah. Awal dari alamnya Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu kalau panjenengan nitenit yang sakaratul maut itu kan ada yang tersenyum simpul ya kan, ada sing arep mata ini kok angele sampai bosen sing nunggoni kan ya apa iki, apa diketuk apa ada itu. Bahkan ada yang berlama-lama ya kan, sudah dalam istilah bahasa Jawa no berlama-lama jadi kembang bayang. Naudzubillah min zalik. Ya. Itu sebetulnya kan sudah ya ada yang bertahun-tahun kan, ada yang sampai puluhan tahun itu. Nauzubillah min zalik. Ya kalau bisa kita ini ya ketika balik nang Gusti Allah itu ya kita bukan berarti ngeresulo. Ya apa lah sing ora nyusahno tangga, ora nyusahno anak, ora nyusahno wong tu apa istri, ora nyusahno bojo. Sing enak-enak sajalah kita. Fimak adis sidqin, karena apa? Karena gambarannya itu dalam Al-Qur'an kan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idin nadhirah kan itu. Fimak adis sidqin inda malikin gimana kita akan ketemu dengan Maha Kasih, kekasih yang Maha Kasih. Wah, mesti kan berbunga-bunga mestinya. Itu kan Rasulullah. Jangan seperti jenengan, cobalah jenengan mau ketemu suami istri yang sudah ditinggal lama kemana pergi, itu kan rindunya kan luar biasa. Nah kita ini di dunia kan mestinya membangun rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dibangun itu rindu. Nah, rindu itu kan karena cinta. Makanya Gusti Allah kan pencemburu kan. Artinya jangan sampai kita itu membagi cinta kepada selain Allah. Itu. Nah, karena apa? Di akhirat itu hanya satu, tidak ada raja, dan satu ini maha adil betul ya. Yang salah ya diadili sesuai dengan perbuatannya. Makanya kan dalam banyak ke belakang nanti seperti dalam surat Waqiah itu kan jelas bagaimana ashabul yamin, ashabus shimal ya kan. Ada Al-Ghasyiyah ya, yang kalau jenengan mirang akan imam mau surat Al-Ghasyiyah itu kan ya, bagaimana orang yang bahagia itu akan selalu mendapatkan semacam kebahagiaan yang luar biasa. Sampai-sampai kebahagiaan akhirat itu tidak bisa digambarkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin bahasa. Begitu juga siksa, ya abadi, Bu. Jadi masuk alam barzah, berpisahnya ruh dengan jasad. Ruh itu hanya satu yang masuk ke alam, ruhnya kita masuk ke alam barzah itu hanya dua pilihannya, bahagia selamanya atau susah selamanya. Nah ketika susah selamanya, makanya kenapa kita mendoakan ahli kubur, monggo keluarga jenengan sing sampun kapundhut didoakan ya, dibacakan Fatihah sewaktu-waktu ya. Di kita kenapa ada peringatan tahlilan sampai 40 hari? Nah itu kan dalam rangka membiasakan supaya kita mendoakan yang sudah wafat itu mestinya tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena Rasul menjamin wa waladin solihin yad'u
lahu. Nah, kalau waladin solihinnya, jadi mohon maaf ini, kalau bagaimana kalau tonggonya ya baik ini menowo, dongane tonggone nyampe, yang pasti dijamin nyampe kan dungane anak. Nah, ya kan ngoten itu pasti dijamin, Bu. Makanya anak itu harus tegas juga kita mendidik supaya bisa mendoakan kita itu. Lebih baik anak itu nangis ketika anak itu mondok ya, dan kita menangisi karena daripada kita nanti nangis di akhirat anak tidak bisa mendoakan kita. Maliki yaum. Nah, ini putus, Bu. Nah, setelah sampai Maliki Yaumiddin agendanya lain, Gusti. Jadi Gusti Allah setelah menjelaskan sifat-sifatnya, aku itu kaya ngene lho. Sajane aku itu kaya ngene, ngoten. Kaya apa? Aku iku ya Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernyataan Gusti Allah. Makanya awakmu itu ya harus sadar, wong aku ya gak pernah menyusahkan awakmu. Sehingga susahkan awakmu dhewe kan itu. Aku itu gak pernah membuat tidak kasih sayang. Oleh karena itu diteruskan ayatnya itu untuk bagaimana sekarang kita sebagai hamba, bagaimana kita sebagai makhluk. Maka para mufasir sebelum untuk bisa memahamkan kita posisi kita sebagai hamba, nah, maka membuat pernyataan kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya para mufasir memberi ini supaya pemahamannya itu connect gitu loh. Kul, saiki awakmu sebagai hamba, awakmu sebagai makhluk. Kul maka ucapno oleh awakmu, apa sing diucapno? Iyyaka, hanya kepadamu Gusti kula mepet, kula niki pasrah, kula niki jalu, kula niki napa mawon ya hanya kepadamu. Nah, ini harus dipertegas, makanya iyyaka itu harus kroso panjenengan. Nah, problemnya dalam beragama itu untuk menyatakan panjenengan sintennya itu loh sing jadi masalah. Inilah problematik ketauhidan yang mesti kita harus bongkar. Harus ini betul, itu harus diresapi betul. Kata iyyaka itu kan kalau menurut pendekatan tata bahasanya itu kados panjenengan kali kula samenika. Panjenengan kula jadi mukhatab niku tiyang sing omong-omongan, ana sing ngomong lan ana sing ngrungokno. Al-mutakalim wasami itu ada. Itu itu mukhatab itu. Bukan gaib. Kalau gaib itu ngomong sing diomong, sing ngomong karo sing dituju kadang-kadang ora ono. Tetapi kalau sudah iyyaka yang diajak ngomong tuh ono depan. Nah, makanya di sini problem tauhid yang belum terselesaikan. Nah, mestinya itu dibongkarnya dari mana? Ya dari syahadat mestinya. Dari syahadatnya ya kita bongkar, kita pahami, kita resapi. Kalau panjenengan itu saja nih betul-betul wonten, maka kan pilihan syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing mesti harus dipahami saestu niku. Karena apa? Asyhadu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang berhubungan dengan keadaan sekarang dengan yang akan datang. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu, nyakseni saestu, nekseni ingsun setuhune kan ora ono pangeran kang maujud berkali. Ilallah angin Gusti. Nah, Gusti Allahnya ini harus bukan nama kan, kemarin Gusti Allah bukan namanya yang harus kita pertuhan itu, yaitu Tuhan yang punya nama Allah. Nah, sehingga kita nyokonek nyambung, maka itu terasa harus panjenengan kali kulo omong-omongan, walaupun nanti ditayangkan di YouTube-nya itu kalau ditayangkan di YouTube-nya kan kayak ngomong ijen, tetapi kalau nah, bagaimana caranya? Ya mangki teng wingking, Pak. Caranya itu wonten teng wingking. Wa idza sakalaka ibadi kan ibadi ani Pak ini kok wasta'inu bis sabri was sholati wa inaha laqabul ila Allah. Itu teng wingking mangki. Kados pundi kita bisa menyatakan depan kali Gusti Allah ini kados pundi.
Nah niku teng wingking dijelaskan oleh Gusti Allah piyambak sing jelaskan niku buatan kula, buatan Rasulullah sendiri. Tapi Gusti Allah membuat pernyataan-pernyataan yang memberikan gambaran, wah aku bisa jadi cedek karo awakmu itu. Kayak peta umpet gitu loh. Cedek tapi orang ngerti loh. Puspuni coba bayangkan. Nah, itu yang perlu kita pahami nanti. Iya karena budu. Oleh karena itu pantas gitu loh. Nak budu itu pantas kita ini. Isin kalau kita tidak membuat pernyataan, kalau ngoten kula gandolan panjenengan, kalau ngoten kula niku sing apa mepet panjenengan, itu pantas. Karena apa? Karena di depan Gusti Allah sudah membuat pernyataan, wah aku itu loh Robmu, aku itu loh kasih sayang, aku itu loh Mah Rohman, Mah Rohim. Kan ngoten mestine. Makanya kalau sudah itu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah wahai Gusti dumateng panjenengan kula nyuwun apa mawon. Nah oleh karena itu kita dituntut berdoa. Jadi berdoa itu bukan mentarget apa yang kita minta harus diberi, tapi berdoa karena memang kita diperintah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ngoten niku netu. Aina khusuka bil ibadati tegenan minat tauhidi wa gharihi wa natlubul maunata alal ibadati. Nah ini dengan apa kita nasta'in? Nakhusuka bil ibadah, mengkhususkan memang hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min apa saja, dengan apa mengkhususkan dari sisi apa? Pertama dari sisi tauhid. Nah ini yang berat kadang-kadang. Monggo makanya nanti insya Allah sedikit-sedikit kita bareng-bareng lah. Jadi kan ada ungkapan Al-Quran itu mulai la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, kan gitu, sampai la ilaha illa ana, seperti dalam surat Toha ayat 14. Niku wonten niku wonten tahapan-tahapannya. Jadi akrobu ilahi min hablil warid itu nanti bisa dipahami, tapi wonten tahapan-tahapannya. Nah, min tauhid wa ghairihi lan liyane tauhid wa natlubul maunata. Kemudian juga kita nyuwun ya, meminta al maunata, semua pertolongan. Coba dalam kondisi seperti ini, obat ternyata tidak menyembuhkan, ya kan? Doping nutrisi ya tidak membuat orang itu terimun. Kena semua. Ya, makanya kan ada ayat Fasta'id billahi minasyaitoni rajim. Ya kita tinggal mepet maunahnya nang Gusti Allah. Nah khusuka. Nah itu. Wa natlubul maunata alal ibadati wa ghana. Jadi nyuwun kekuatan ibadah itu ya dumateng Gusti Allah. Nah oleh karena itu setelah itu kalau sudah membuat pernyataan, jadi iyaka itu semacam membuat deklarasi kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Podok kali panjenengan itu begitu diakadkan oleh orang tua yang ibu-ibu nggih, kan lepas orang tua itu sama dengan menyerahkan semuanya kepada suami, kan ngoten nggih. Begitu jenengan dinikah sama dengan jenengan itu menyerahkan diri panjenengan nggih kepada suami, pasrah bongkoan. Jadi kalau sewu ini kadang-kadang jangan dianggap salah, ada pepatah surga nunut neraka katut. Itu saja benar itu. Bahkan ada hadis seandainya istri-istri, artinya istri itu kan orang perempuan yang sudah bersuami ya, tidak wajib nyembah kepada Gusti Allah, maka yang disembah itu suaminya. Makanya suami-suami harus bertanggung jawab betul, nggih, bisa menyelamatkan. Makanya ada ayatku ampusakum wa ahlikum naro itu untuk suami-suami itu. Ya, makanya jenengan kalau milih mantu ibu nggih, yang itu betul, yang selektif. Yo pun ngantos milih mantu sing ora bisa nyelametkaken putri jenengan dari siksa api neraka. Nah, jadi ya sementara itu dulu ya. Untuk selanjutnya ihdinas siratal mustaqim itu kita lanjutkan lagi minggu depan. Kula nyuwun pangaya ya nyuwun. Jadi insyaallah
kalau panjang umur, diberi kesehatan ya selama, dan kita selalu berdoa. Ya kita itu bukan takut mati, bukan, karena masih banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah. Oleh karena itu monggo sisa usia ini kita kita manfaatkan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Al-Fatihah.